Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Devi Cynthia Kasimbara, SPD MA. Saat ini saya sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Kewajiban utama saya sebagai dosen tentu melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dharma saya sebagai dosen menitikberatkan pada pengajaran. Hal ini sesuai dengan mission statement saya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Saya mengajar sesuai dengan bidang saya, yaitu psikologi sastra. Proses pembelajaran yang baik dan metode yang tepat akan meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah kuliah atau ceramah, diskusi, dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk mendukung sumber belajar mahasiswa, saya telah menerbitkan buku referensi ber-ISBN, yaitu Perspektif Psikoanalisis Lakong dalam Sastra Indonesia, Dimensi Nyata, Imajiner, dan Simbolik pada Tokoh Utama. Selain itu, saya juga aktif melakukan penelitian dalam bidang psikologi sastra, dan salah satu hasil penelitian yang telah dipublikasikan berjudul Lakong Analisis, Psikoanalisis in the Short Story Menyamak Babi, Identity, Desire, and Luck. Sedangkan untuk dharma pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan, yaitu pelatihan penulisan sastra anak sebagai upaya meningkatkan minat baca pada anak sekolah dasar. Hasil pengabdian sampai saat ini masih aktif digunakan dan dimanfaatkan oleh siswa sekolah dasar setempat. Lebih lanjut terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu psikologi sastra, lebih detail tertuang dalam RPS pada mata kuliah psikologi sastra dengan kode IND 25703. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berbobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa semester 5. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah terdapat 4 CPL, yaitu CPL 1, menginternalisasi nilai-nilai budi pekerti, kecendekiaan, jiwa wirausaha dan semangat kebangsaan, serta menguasai konsep teoretis, pengetahuan, dan keterampilan pendidikan. CPL 3, menginternalisasi nilai-nilai budi pekerti, kecendekiaan, jiwa wirausaha, dan semangat kebangsaan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesi secara global. CPL 5, menguasai teori sastra dan kompetensi bersastra yang meliputi apresiasi, ekspresi, dan kreasi sastra, serta mampu menunjukkan kemampuan bersastra yang meliputi berapresiasi, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dan etika akademik. CPL 6, menguasai metode penelitian bidang bahasa, sastra, dan pembelajarannya, serta mampu mempublikasikan dan atau memperoleh pengakuan karya cipta yang memenuhi etika keilmuan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terdapat dalam mata kuliah ini adalah CPMK 1, menjelaskan hakikat psikologi sastra yang meliputi pengertian dan ruang lingkup psikologi sastra,
hubungan antara psikologi dan sastra, serta latar belakang munculnya psikologi sastra. JPMK 2 menjelaskan tentang psikologi pengarang, psikologi karya sastra, dan psikologi pembaca, serta memberikan contoh kajiannya. JPMK 4 menjelaskan teori-teori psikoanalisis yang meliputi teori Sigmund Freud, Jacques Lacan, dan Abraham Maslow. JPL 4 menganalisis karya sastra Indonesia menggunakan salah satu teori psikologi sastra. Selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan untuk memahami, mengkritisi, dan menerapkan teori-teori psikoanalisis dalam kajian karya sastra. Kemudian, mahasiswa juga diajarkan untuk mampu menghasilkan karya tulis yang menggunakan teori psikologi sastra serta mampu mendiseminasikannya secara luas dalam karya tulis ilmiah. Pustaka yang saya pakai dalam mata kuliah psikologi sastra meliputi pustaka utama dan pustaka pendukung. Terdiri dari buku Pengantar Psikologi Sastra tahun 2024, kemudian Perspektif Psikoanalisis Lacan dalam Sastra Indonesia, Dimensi Nyata, Imajiner, dan Simbolik pada Tokoh Utama tahun 2025, buku Psikoanalisis dan Literary Theory, An Introduction tahun 2023. Selanjutnya, Psikoanalitik Perspective on Reading Literature, Reading the Reader tahun 2020. Dan terakhir, From Fiction to Psychoanalysis, Reimagination a Relationship tahun 2023. Sedangkan untuk pustaka pendukung, kemudian beberapa teori sastra, metode kritik dan penerapannya tahun 2017. Selanjutnya, buku Pendekatan Psikologi Sastra dalam Analisis Prosa Fiksi tahun 2023, lalu buku Panduan Pengantar untuk Memahami Poststrukturalisme dan Postmodernisme tahun 2011. Selanjutnya, buku Teori Kesusastraan tahun 2016, lalu buku Psikologi Sastra, Teori dan Aplikasinya tahun 2011, kemudian buku Teori Kepribadian Sigmund Freud tahun 2009. Nah, selanjutnya adalah video mengajar mata kuliah Psikologi Sastra. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang yang saya tekuni saat ini. Mengajar dilakukan secara luring, mengajar di dalam kelas. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang Bu. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Iya. Hari ini tadi sudah ada mata kuliah lain? Sudah Bu. Sudah. Tapi masih semangat kan ya? Semangat. Oke. Semangat. Alhamdulillah, harus tetap semangat ya. Meskipun sudah siang, semangat kita harus selalu pagi seperti itu. Baik Bu. Nah, hari ini kita akan membahas mata kuliah Psikologi Sastra. Di pertemuan pertama ini, kita membahas hal pokok, yaitu pengertian dan ruang lingkup Psikologi Sastra. Nah, sebelum masuk ke pokok bahasan, saya ingin teman-teman menyaksikan sebuah cuplikan film. Nah, cuplikan film ini diangkat dari sebuah novel ya. Silakan kita saksikan bersama-sama. Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya. Emang Bu, donat ibu itu paling istimewa.
paling enak di kampung ini, Bu. Penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri. Kalau anak kita menikah, itu artinya keluar dari rumah keluarga. Sudah berupaya. Bu, nanti kalau abang dapat gaji pertama, ibu mau apa? Makasih ya Bang ya. Apalagi ibu sering banget kalau masak airnya udah sampai habis masih terus dimasak. Makanan basi udah sampai berjamur masih terus ibu simpen. Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Tria, Kau menanggung luka. Waktu ayah dulu kecil, Eyang kerja sambil ngurus 3 anak. Kenapa 3 anak gak bisa ngurus 1 ibu? ini rumah baru kita. Tempat apa itu? Bu, ibu nggak perlu capek lagi bebenah kamar, Bu. Enggak tempat apa? Ibu jangan dibuang kayak gitu ya, Nak. Ya, setelah menyaksikan film ini, cuplikan film ya lebih tepatnya ya. Bagaimana perasaan teman-teman? Terenyuh, Bu. Terenyuh? Terharu. Sedih? Membayangkan. Atau ada yang senang? Enggak ya. Jadi dari sini kita bisa melihat dan ikut merasakan apa yang dialami oleh tokohnya. Kira-kira kenapa? Kenapa kita bisa ikut merasakan, kok ikut sedih setelah menyaksikan cuplikan film ini? Ya, silakan Mas Bagus, Ya. ada yang ingin disampaikan? Menurut saya karena filmnya menggambarkan kejadian yang begitu nyata dan bisa membuat pendengar atau yang menonton itu merasakan feel yang berada di filmnya. Jadi kita merasakan, membayangkan apa yang itu terjadi ke kita. Jadi terenyuh. Ya, kita ikut membayangkan ya. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa ternyata karya sastra itu tidak hanya menampilkan cerita. Jadi nggak hanya menampilkan cerita, tetapi juga merepresentasikan pengalaman siapa? Manusia. Nah, itulah kenapa kok ada kajian psikologi sastra. Ya, karena mengkaji karya sastra ini ya, yang syarat dengan pengalaman batin manusia yang tercermin dalam tokoh-tokoh dalam karya sastra. Nah, baik, setelah ini akan langsung menuju ke pokok pembahasan, yaitu psikologi sastra. Nah, dari paparan ini ya, bisa teman-teman lihat bahwa psikologi sastra ini adalah kajian interdisipliner yang merupakan gabungan dari 2 bidang ilmu, 1 ilmu sastra dan 2 ilmu psikologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail sebelum masuk ke psikologi sastra. Apa sih sebetulnya psikologi itu? Ada yang tahu teman-teman psikologi itu apa? Mengkaji tentang apa? Tentang jiwa, mental, apa lagi? Kepribadian siapa yang dikaji? Manusia. Nah, jadi psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan aktivitas manusia yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan. Jadi kondisi kejiwaan manusia itu. Nah, artinya manusia bertindak itu karena ada penyebabnya dan setiap perilaku memiliki latar belakang psikologis. Nah, di sini dalam psikologi kita bisa melihat bahwa setiap perilaku ini memiliki latar belakang psikologis. Jadi kita bisa lihat ya, mungkin perempuan tersebut
dulunya itu tidak begitu mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Nah ini sebetulnya berkaitan dengan hasil penelitian bahwa di tahun 2025 itu ya hasil penelitian terakhir yang dilakukan. Nah itu di Indonesia tingkat fatherless itu mencapai sekitar 25%. Jadi ada 25% anak-anak di Indonesia yang mendapatkan itu fatherless, jadi tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Nah, fatherless itu ternyata mempengaruhi. Nanti kalau sudah besar itu bisa mempengaruhi psikologis dari anak tersebut. Kemudian, apa itu sastra? Saya yakin teman-teman pasti masih ingat ya, dulu sudah pernah menempuh mata kuliah teori sastra. Ya, apa itu sastra? Yuk kita kuliah di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sastra adalah karya kreatif. Karya kreatifnya siapa ya? Pengarang itu tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Koironi dan Mas Bagus. Jadi karya kreatif yang menggambarkan kehidupan manusia melalui bahasa. Baik sastra lisan maupun sastra tulis itu menggunakan bahasa ya sebagai mediumnya. Jika tidak ada bahasa ya kita akan kesulitan untuk memahami apa yang ingin disampaikan. Nah, karena itu karya sastra menjadi media yang sangat menarik untuk memahami kehidupan manusia dari berbagai sudut pandang. Nah, kemudian berarti apa yang dimaksud dengan psikologi sastra? Setelah tadi mempelajari apa itu psikologi, lalu apa itu yang dimaksud dengan psikologi sastra? Apa? Psikologi sastra? Kajian tentang apa? Jadi, psikologi sastra secara singkat adalah kajian yang menggunakan teori psikologi. Kajian yang menggunakan dari bidang psikologi. Nah, itulah psikologi sastra. Mengapa psikologi sastra penting? Agar ya silakan Mas Koironi. Agar ketika kita meneliti atau menganalisis tokoh pada suatu karya sastra lebih dapat lebih dapat mendalami bagaimana kejiwaan seorang tokoh tersebut, tokoh yang dalam karya sastra. Betul sekali ya. Jadi supaya kita lebih mendalami apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, selain itu psikologi sastra ini juga membantu kita ya tadi untuk memahami ya bagaimana kondisi kejiwaan dari tokoh-tokohnya yang bisa dilihat melalui ini perilaku tokoh, konflik batin yang ada dalam diri tokoh, motivasinya bagaimana, lalu perkembangan kepribadiannya bagaimana, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungannya ya maksudnya adalah tokoh itu tadi ya, tokoh dalam cerita hubungannya dengan lingkungannya. Nah, dalam karya sastra, setiap tindakan tokoh biasanya memiliki alasan. Nah, kemudian kita menuju ke pembahasan inti ya. Nah, setelah tadi mengetahui definisi dari psikologi sastra, kita menuju ke ruang lingkup psikologi sastra. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, bahwa secara garis besar, ruang lingkup psikologi sastra itu dibagi menjadi ketiga hal ini. Yang pertama psikologi pengarang, kedua psikologi karya sastra, dan ketiga psikologi pembaca. Nah, hari ini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya untuk ketiga hal ini, nanti secara mendetail kita bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Nah, psikologi pengarang. Kalau kita lihat ya di sini psikologi pengarang ya. Berarti yang dititik beratkan di sini yang diteliti itu siapanya? Pengarangnya kan ya. Jadi dalam psikologi pengarang ini yang dikaji apa? Kondisi kejiwaan pengarang yang berkaitan dengan proses penciptaan karya sastra. Jadi yang diteliti pengarangnya di sini. Nah, jadi teori ini melihat bahwa karya sastra tidak lahir secara netral, tapi sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam diri pengarang. Jadi pengarang itu sangat mempengaruhi apa yang dirasakan oleh pengarang.
Psikologi pengarang itu berfokus pada keadaan batin si penulis, misalnya perasaan, pengalaman hidup, cara berpikir, bahkan kondisi mentalnya. Nah, mungkin teman-teman ingat ya dengan salah satu tokoh sastra, Chairil Anwar itu. Kalau kita lihat di puisinya yang terkenal tuh ya, yang judulnya Aku, itu kan bisa dilihat bahwa kondisi kejiwaannya Chairil Anwar itu sangat mempengaruhi puisi yang ditulisnya itu. Bahwa Chairil Anwar menyukai kebebasan, tidak suka dikekang dia. Nah, itu semua tertuang dalam puisi Aku itu. Nah, nanti silakan teman-teman di rumah dicari ya puisi Aku itu yang seperti apa. Nah, ini tadi psikologi pengarang. Nah, selanjutnya kita menuju ke psikologi karya sastra. Kalau tadi psikologi pengarang yang dikaji itu pengarangnya. Kalau psikologi karya sastra berarti apa yang dikaji? Bisa novel, terus apa lagi? Puisi, cerpen, nah itu ya. Jadi semua jenis karya sastra itu bisa dianalisis. Nah, jadi yang dikaji adalah aspek-aspek psikologis yang terdapat di dalam karya sastra. Banyak ya aspek-aspek psikologis. Nah, hal yang menjadi fokus adalah unsur-unsur psikologis yang terdapat di dalam karya, terutama pada tokoh-tokohnya. Tapi biasanya kalau dalam psikologi karya sastra itu yang dikaji adalah tokoh utamanya. Biasanya psikologi sastra itu yang dikaji ya tokoh utamanya, karena yang paling menonjol. Nah, kemudian menginjak ke psikologi pembaca. Nah, kalau dalam psikologi pembaca berarti yang dikaji itu siapa? Pembacanya. Betul sekali ya. Jadi di sini mengkaji respons psikologis pembaca terhadap karya sastra. Jadi bagaimana pembaca itu merespons karya sastra itu tadi. Setiap pembaca itu bisa berbeda responnya ya, berbeda reaksinya. Bisa jadi Mbak Felina dan Mbak Azizah ketika membaca novel yang sama, responnya berbeda. Nah, apa yang mempengaruhi perbedaan respon itu? Ya, pengalaman-pengalaman dalam diri Mbak Felina dan Mbak Azizah. Pengetahuan yang ada di kepalanya. Nah, itu semua mempengaruhi. Kalau teman-teman ini background pendidikannya, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, mungkin akan berbeda ketika mengkaji suatu karya sastra ya, dengan teman-teman yang backgroundnya itu dari bidang yang lain. Mungkin dari bidang sosiologi, itu akan berbeda sudut pandang. Nah, itu ya, background pendidikan itu juga mempengaruhi. Nah, lalu contoh penerapan kajian psikologi sastra dalam sebuah novel yang menceritakan seorang remaja yang merasa dirinya itu selalu kurang cantik. Dia menjadi tidak percaya diri, insecure gitu ya, ketika berhadapan dengan orang lain. Nah, kenapa ternyata? Ternyata dia ketika dulunya masih dalam ranah keluarga ya, di keluarganya itu dia selalu dibandingkan dengan kakaknya, seperti kakaknya atau adiknya ya. Mungkin kakaknya lebih cantik, lebih pintar. Nah, itu mempengaruhi ya. Oleh karena itu kita harus menahan diri ya, jangan sampai membanding-bandingkan. Kalau kita nanti sudah berkeluarga, jangan sampai membanding-bandingkan anak kita satu dengan yang lainnya. Nah, itu karena bisa mempengaruhi nanti kejiwaannya di masa mendatang. Nah, melalui pendekatan psikologi sastra ini kita dapat menganalisis bahwa tokoh tersebut mengalami masalah citra diri, rendah diri, dan kecemasan yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Jadi bisa dianalisis menggunakan pendekatan psikologi sastra. Ini yang bisa dianalisis. Nah, tadi sudah materi ya. Setelah ini saya ingin mengetahui ya, jadi seberapa jauh pemahaman teman-teman terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Silahkan, saya yakin teman-teman sudah memiliki banyak novel-novel yang sudah dibaca ya. Jadi teman-teman cukup memilih satu novel yang pernah teman-teman baca. Kemudian teman-teman tentukan siapa tokoh utamanya. Lalu yang kedua, masalah psikologis apa yang dialami tokoh utama tersebut. Lalu faktor apa yang menyebabkan
tokoh utama itu mengalami masalah psikologis tersebut. Nah, bisa diskusi dengan teman di sebelahnya ya. Jadi satu pekerjaan saja untuk 2 orang seperti itu. Baik, silakan dikerjakan ya. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai ya teman-teman. Ya. Ya. Diskusi yang sangat menarik ya. Saya rasa setelah teman-teman membuat analisis sederhana terhadap novel yang pernah teman-teman baca, saya yakin teman-teman pemahamannya terhadap psikologi sastra itu semakin kuat, semakin menyeluruh, dan bisa menjadi bekal teman-teman untuk di materi-materi selanjutnya. Nah, dari perkuliahan kita hari ini, kita bisa simpulkan ya, jadi apa saja yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi psikologi sastra merupakan kajian yang memanfaatkan teori psikologi ya untuk memahami aspek kejiwaan dalam karya sastra. Lalu ruang lingkupnya apa saja dalam psikologi sastra tadi? Apa saja? Ada 3 ya. Pengarang, karya sastra, dan pembaca. Nah, baik, saya rasa teman-teman sudah paham ya di sini. Nah, setelah ini, setelah sampai pada kesimpulan, saya ingin membuka sesi pertanyaan ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang saya paparkan hari ini. Silakan, saya persilakan teman-teman untuk bertanya. Silakan. Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Aziza. Jadi misal di psikologi karya sastra itu ada sebuah novel yang tokohnya itu bunuh diri ya Bu. Tapi padahal pada latar belakangnya kayak sejak kecil di keluarganya dia itu penuh dengan kasih sayang seperti itu Bu. Namun ternyata baru terungkap di belakang itu dia sebelumnya itu mendapat perilaku yang tidak mengenakan. Mungkin karena umurnya sudah 26 tahun, dia belum mendapat pekerjaan dan bisa dibilang seperti pengangguran, tapi padahal dia itu seorang penulis begitu Bu. Nah, berarti psikologis seorang tokoh utama itu bisa dipengaruhi oleh orang lain ya Bu, walaupun dalam keluarganya itu bisa dibilang harmonis gitu Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Aziza. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi dalam psikologi sastra ini ya, tadi diceritakan bahwa tokohnya itu dari latar belakang keluarga yang harmonis ya. Nah, kenapa bisa bunuh diri? Ya bisa jadi karena semua yang mempengaruhi apa yang kita lakukan itu tidak hanya dari keluarga, bisa juga lingkungan pertemanan, sosial, mungkin lingkungan pekerjaan atau lingkungan sosial yang terus mendesak untuk ayo nikah, umurnya sudah segini, seperti itu. Itu bisa jadi seseorang yang mentalnya tidak kuat itu bisa mengambil keputusan yang tadi fatal itu tadi. Jadi banyak faktor. Nah, tapi memang yang mempengaruhi kepribadian seseorang itu dimulai dari keluarga. Jadi keluarga merupakan unsur pertama ya yang membuat kita itu atau membentengi diri kita supaya berkepribadian yang baik. Baik, seperti itu ya Mbak Aziza. Ya, terima kasih Bu. Baik, kalau begitu saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya, di waktu dan tempat yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video deskripsi diri dan video singkat mengajar yang saya lakukan pada mata kuliah Psikologi Sastra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.